Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Farhanzaliyah dari kelas 9A nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Komponen utama komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hardware. Hardware merupakan perangkat keras komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dipegang. Perangkat ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perangkat keras input, perangkat keras proses, perangkat keras output, dan perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras input ialah komponen komputer yang berfungsi memasukkan instruksi atau input berupa data digital. Contohnya, keyboard atau papan ketik. Berfungsi untuk memasukkan instruksi berupa huruf, angka, simbol, dan fungsi lainnya. Yang kedua, mouse. Berfungsi untuk menjelajahi aplikasi, memilih instruktur komputer. Yang ketiga, mikrofon. Berfungsi untuk memberikan inputan komputer berupa data digital, suara. Yang keempat, webcam atau kamera CCTV. Berfungsi untuk mengirimkan data digital berupa gambar bergerak. Yang kelima, joystick. Berfungsi untuk mengontrol perangkat kursor atau pointer pada perangkat komputer, khususnya untuk permainan. Yang keenam, scanner. Berfungsi untuk mengubah data fisik menjadi data digital. Perangkat keras proses berfungsi untuk merubah inputan menjadi data atau informasi. Contohnya, CPU merupakan alat yang berfungsi sebagai proses data. Yang kedua, RAM berfungsi sebagai penyimpanan memori jangka pendek. Yang ketiga, ROM berfungsi untuk menyimpan data permanen. Yang keempat, sound card berfungsi untuk mengirimkan data ke perangkat audio. Yang kelima, kartu grafis atau VGA berfungsi mengubah sinyal digital menjadi gambar. Perangkat keras output berfungsi untuk menampilkan data atau informasi. Contohnya, proyektor berfungsi untuk menampilkan gambar, video, atau data yang berasal dari komputer di sebuah layar atau sesuatu yang permukaan datar. Yang kedua, speaker berfungsi menghasilkan output berupa suara. Yang ketiga, layar monitor untuk memberikan tampilan visual. Yang keempat, headset merupakan gabungan antara mendengarkan audio dan berbicara atau berkomunikasi. Yang kelima, printer berfungsi untuk mencetak hasil pengolahan komputer. Perangkat keras penyimpanan berfungsi untuk menyimpan permanen. Perangkat keras penyimpanan dibagi menjadi 2. Yang pertama, penyimpanan internal, yaitu perangkat penyimpanan dalam komputer. Contohnya, hard disk dan solid state drive atau SSD. Yang kedua, penyimpanan eksternal, yaitu penyimpanan tambahan. Contohnya, flash drive dan CD atau DVD ROM. Komponen utama komputer yang kedua adalah software. Software atau perangkat lunak yaitu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah. Jenis-jenis software. 1. Operating system. Perangkat lunak operating system berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Contohnya, Microsoft Windows, Unix, dan MacOS. 2. Programming language. Programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh programming language adalah HTML. Programming aplikasi. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sesuai tujuan pembuatannya. Contoh program aplikasi, Microsoft Office Excel dan Microsoft Office Word. Komponen utama komputer yang ketiga yaitu firmware. Firmware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari firmware yaitu programmer, administrator, dan operator. 1. Programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan dalam pembuatan program yang diperlukan pada sistem komputerisasi.
Di samping itu, programmer juga berperan sebagai pihak yang turut menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan sistem komputer perusahaan. 2. Administrator. Administrator adalah tugas seorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengolah suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Selain itu, ada juga database administrator yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem database perusahaan, termasuk juga bertugas untuk mengatur, mengolah, serta menyimpan arsip maupun data-data penting perusahaan. 3. Operator. Operator yang bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini, operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.